selamatkanku. Engkaulah harta yang ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku angkat pada mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Minggu lalu siap diajar dan kita sudah mendapatkan pengajaran yang baik. Saatnya kita sekarang itu siap dibentuk. Artinya kita harus melakukan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dapat tadi yang minggu lalu. Bagaimana hidup kita, hati kita, hidup kita yang sudah diajar itu harus kita praktekkan ya. Jadi kita harus lakukan yang sudah kita pelajari. Dan saat ini kita akan belajar tentang bagaimana supaya hidup kita itu dibentuk. Saya ada 2 poin nanti ya akan saya share di sini. Ada 2 poin yang akan kita bagikan dan itu menjadi bagian dari siap dibentuk supaya hidup kita itu nanti mengalami perubahan hari demi hari ya. Jadi bagaimana hidup kita itu berubah karena kita itu mau dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita dibentuk bukan menurut kita. Kita dibentuk menurut kehendak Tuhan. Kalau menurut kehendak Tuhan pasti indah pada waktunya. Tapi kalau menurut kita mungkin indah di awal, tapi berat di ujungnya akan mengalami pergumulan yang begitu berat ya. Jadi ketika kita mau dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan, saya percaya ujungnya itu akan luar biasa baiknya. Memang prosesnya akan berat. Setiap orang yang dibentuk itu tidak mudah ya. Mungkin pasti kita mengalami baik pribadi, baik keluarga, baik anak-anak kita yang mungkin ada yang tidak tinggal bersama kita. Kami juga punya pengalaman seperti Marcel misalnya yang tidak tinggal dengan kami, tiba-tiba tidak tinggal. Dia mengalami banyak perjuangan, dia banyak mengalami pergumulan. Tapi ketika dia terus mau belajar, siap dibentuk, akhirnya bisa berubah. Jadi proses itu memang harus dinikmati. Ketika orang nggak mau menikmati prosesnya, memang akan sulit ya. Mungkin dia ketika Marcel tinggal di asrama itu dia agak kesulitan gitu ya, karena mungkin tidak pernah dipersiapkan, sehingga dia mengalami kesulitan beradaptasi baik ke teman-temannya, baik ke lingkungannya, baik di kampus dimanapun itu dia mengalami kesulitan. Jadi sempat mengalami kesulitan itu. Dan kita pun memang sebagai orang tua harus melakukan supaya dia itu kita dampingi dan akhirnya bisa dia jalani walaupun itu tidak mudah bagi dia. Tapi itu tadi ya, ketika orang siap mau dan dia mengatakan saya mau berubah,
itu luar biasa. Walaupun nanti akan prosesnya panjang ya. Jadi seperti pada malam hari ini kita pun mari kita siapkan hati kita supaya hati kita itu siap dibentuk dan menjadi pelaku firman Tuhan. Yang pertama, keluar dari hati kita baru kita praktekkan. Jadi hati kita itu yang berproses sehingga tindakan kita itu yang menjadi pelaku firman Tuhan. Yang pertama yaitu memiliki roh dan sikap lemah lembut. Jadi pengertian di sini lemah lembut, kalau di Prias Jati itu lemah lembut artinya bukan gemulai ya. Lemah lembut itu artinya tegas. Kalau teman-temannya itu Prias Jati, ada Pak Daniel, nggak ada ya? Biasanya Pak Daniel yang ahli Prias Jati nih. Lemah lembut ya. Oh ini yang lemah lembutnya, Pak Daniel nih yang lemah lembut ya. Walaupun dia kelihatan begitu, dia lemah lembut ya. Begitu ya? Ya oke. Jadi gitu ya. Jadi kita harus memiliki roh ya dan sikap yang lemah lembut. Mari kita baca di Matius 11. Ini langsung Tuhan Yesus yang berbicara bagi kita. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Hati yang mau dirubah itu Tuhan itu senang. Kalau yang begitu Tuhan tuh mau yang begitu. Jadi apapun yang Dia inginkan kita lakukan tanpa berbantah-bantah. Seperti ya mungkin kalau kita baca di firman Tuhan itu seperti tanah liat di tangan penjunan ya. Jadi tanah liat itu dibentuk sama Tuhan itu dengan kehendaknya. Saya punya cerita tentang siap dibentuk ini. Jadi saya bawa alatnya di sini biar mungkin lebih mudah kita nanti melihatnya. Ketika saya kelas 4, jadi saya masih ingat waktu kelas saya 4 SD ya, berarti itu tahun 80. Saya waktu itu masuk SD itu 6 tahun, jadi kecepatan. Karena teman-temannya udah pada masuk sekolah, akhirnya saya disuruh masuk aja gitu ya. Jadi akhirnya saya masuk, jadi sampai kelas 4 SD itu, saya masih ingat ada pelajaran namanya PKK, Pendidikan Kesenian dan Keterampilan, bener gak ya? Mungkin yang ngalamin. Benar gak ya? Benar ya? Kalau pada waktu itu kalau pas lagi nyanyi itu saya itu nggak berani gemetar langsung gitu ya, nggak berani. Pokoknya kalau udah urusan nyanyi saya itu lari gitu. Pokoknya udah nilainya jadi jelek gitu. Kemudian ada keterampilan gitu ya, pas pendidikan keterampilan sesinya itu memahat. Ini aneh ini. Jadi memahat, disuruh memahat, jadi gurunya itu ngajarin, jadi kita disuruh memahat apapun. Jadi dikasih kayu gitu ya, dikasih kayu. Jadi pertama itu dikasih kayu biasa, dia kasih gambarannya gini. Nanti kalian akan siapkan kayu yang polos gitu, baru kalian bentuk apa di situ. Jadi ini hasil tangan saya waktu saya kelas 4 SD ya. Ini hasil karya saya. Cuma dulu nggak ada ditulis di sini nih. Pak. Iya. Jadi bagus. Dulu saya gambar imajinasi saya itu apa sih yang bikin gambar bunga tapi nggak tahu ini sebenarnya nggak simetris ini. Beda-beda nih, ini beda-beda. Jadi tangan saya itu sampai berdarah semua ini dulu karena pakai pahat gitu ya. Jadi ganti-ganti pahat. Sampai saya ngerjain ini dulu sampai 2 minggu. Jadi ini dulu ini juara ini dulu, terbaik. Tapi sesudah itu saya udah ngelakukan lagi ya, karena dulu semangat gitu. Artinya tadinya ini kayu ini polos aja. Ini kayu ini polos aja ini, nggak ada apa-apanya gitu. Terus saya kasih gambar, baru saya bikin gambar gitu. Saya karang aja gambar apa ya. Zaman dulu kan kita nggak ada AI atau apa gitu ya. Dari pikiran aja itu. Gambar apa ya? Bunga kok ada, sebenarnya bunga ini nggak bener, nggak ada bunga begini sebenarnya. Cuman imajinasi aja ini. Akhirnya ini tadinya polos, saya bentuk, saya gambar dulu gitu, baru saya ukir, saya pahat. Jadi ini dipahat ini, ada alat pahat, jadi pakai palu, saya pahat. Kadang tangan saya berdarah gitu. Pokoknya benar-benar manual gitu ya, sampai jadilah itu 2 minggu gitu ya. Jadi 2 minggu gitu. Baru kita ditunjukkan semua, jadi punya saya ini yang juara waktu itu. Jadi
Saya mau kasih tahu bagaimana ketika hidup kita itu adalah kosong, Tuhan mau membentuk kita itu indah pada waktunya. Pasti kita punya pemikiran ketika segala sesuatu yang mau kita buat itu pasti yang baik, yang indah. Tuhan juga begitu. Dia mau hidup kita itu yang baik, yang indah gitu ya. Walaupun nanti kita mengalami waktu menuju ini kan prosesnya berat sekali. Tuhan pun mengalami artinya Tuhan di sini pun ikut terlibat membentuk kita. Dia sabar gitu ya, artinya jatuh bangun di sini bukannya Tuhan jatuh bangun, Tuhan pun sabar sekali menuntun kita. Kita yang keras kepala, kita yang maunya ini tapi dibelokkan Tuhan supaya on the track gitu ya, itu maunya Tuhan. Tapi kadang kita kan melawan gitu ya, seperti membentuk ini, saya harus berjuang gitu ya. Sebenarnya Tuhan itu kan mau merubah kita, itu kadang kita ngelawan gitu ya. Akhirnya ketika kita rilis, kita mau semua itu dirubah, akhirnya ujungnya pasti akan indah pada waktu itu. Itu yang harus kita lakukan supaya hidup kita itu dibentuk Tuhan dan mau menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saya percaya kalau itu kita lakukan, kita jadi pemenang. Dan itu tidak mudah ya. Jadi sampai kita umur kita selesai, kita terus belajar. Kita dibentuk karena masih ada yang di bagian hati kita itu yang harus dibuang. Keras kepala kah atau apakah, yang tidak mau meminta maaf kah atau itu kah. Banyak sekali kerikil-kerikil yang harus dibuang dalam hidup kita itu supaya kita itu nanti sempurna menjadi mempelai Kristus. Mempelai Kristus seperti Pak Yoris bilang kemarin kan harus cantik gitu. Harus cantik ya. Pengertian cantik bukan hanya perempuan gitu pengertian cantik ya. Tapi cantik di sini artinya hidup kita itu sempurna menurut Tuhan. Karakter kita itu dirubah semua. Yang tadinya kita melawan, tidak melawan. Yang tadinya kita suka berbantah, akhirnya tidak. Jadi itu karakter itu yang dirubah Tuhan ya. Itu yang pertama tadi ya. Kita lanjutkan prosesnya. Yang kedua, tadi memiliki roh dan sikap lemah lembut, artinya kita mau dirubah, kita mau melakukan segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantah, dengan hati yang lembut, roh kita mau diajar sehingga terjadi perubahan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua itu memiliki hati yang taat melakukan perintah Tuhan. Kita baca di Matius 28 ayat 19. Orang yang mau taat, artinya di sini stepnya itu kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Stepnya udah lebih jauh lagi. Stepnya sudah satu langkah di depan. Kita sudah bergerak. Artinya di sini kita sudah diperlengkapi tadi dengan diajar. Terus kita juga sudah dibentuk. Hati kita juga sudah siap menghadapi konsekuensi ketika kita menceritakan kabar baik itu kepada setiap orang, dan hati kita sudah siap. Walaupun orang itu tidak terima, hati kita sudah siap. Kita tidak akan mengalami kecewa ketika kita melakukan yang baik. Kita tidak kecewa ketika orang itu membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Artinya di sini adalah bahwa ketika kita sudah diisi dengan kebaikan Tuhan, ketika roh kita sudah dibentuk, sudah menjadi yang lemah lembut, kita itu tidak mudah tawar hati jadinya. Ketika kita menceritakan kabar baik, ketika kabar baik kita lakukan, mungkin kita ceritakan, dan orang tidak peduli, itu bukan urusan kita lagi. Biar Roh Kudus yang berbicara kepada orang yang kita jumpai. Misalnya tindakan kita, walaupun orang itu mungkin nggak peduli, nggak masalah. Berbuat baik itu memang harus udah bagian dari hidup kita. Kita harus lakukan. Walaupun masalah yang dihadapi begitu besar, berbuat baik itu memang udah bagian hidup kita. Kita harus lakukan. Tidak ketika kita berbuat baik artinya bukan mau supaya kita itu dapat pamrih, supaya kita dapat hadiah, enggak kan? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita langsung feedback supaya hidup kita itu
sebagai bentuk ucapan syukur kita karena kebaikan Tuhan, kita lakukan kebaikan kepada orang di lingkungan kita. Kita baca juga di Yakobus 1 ayat 22 ya. Jadi akar yang kuat di dalam air itu tuh seperti itulah hati kita. Kalau dia taat ya. Jadi ketika dia taat, dia tidak mudah goyah, dia tidak mudah tergoncang dengan kondisi apapun, sehingga ketika kita terus taat itu, fondasinya itu sudah kuat. Fondasinya kalau sudah kuat itu kita itu tidak tergoncangkan ya, tidak tergoncangkan, tidak mudah miring ke kiri atau miring ke kanan, tapi kita tetap firm di tempat itu karena fondasinya sudah kuat. Ini yang harus kita pegang ketika kita taat terus melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan itu adalah bagian dari hidup kita. Kemudian kita baca lagi Yohanes 14 ayat 15. Menuruti firman Tuhan, pasti kita lakukan apa yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan sudah menolong hidup kita, merubah hidup kita itu, respon kita yaitu melakukan firman Tuhan. Ketika hidup kita sudah dirubah, ketika hidup kita sudah dibentuk, respon kita itu adalah melakukan sama seperti Tuhan lakukan. Ini multiplikasi sebenarnya ya. Ketika Tuhan sudah bentuk kita, merubah kita seturut dengan kehendaknya, kita pun melakukan hal yang sama. Mungkin pertama di keluarga kita, anak, istri, kemudian keluarga besar kita, kemudian komunitas kita, lingkungan kita, gereja kita, atau dimanapun kita berada. Jadi terjadi multiplikasi karena hidup kita sudah dibentuk seturut dengan kehendaknya. Kita baca lagi ayat terakhir ya, Yeskiel 11 ayat 19. Jika kita taat, Tuhan itu berjanji ya, Tuhan itu berjanji akan melembutkan hati kita. Ketika kita taat dan setia melakukan firman Tuhan itu, ini firman Tuhan mengatakan dia akan lembutkan hati kita. Yang tadinya keras jadi lembut gitu ya. Ini adalah pernyataan Tuhan. Bagaimana hidup kita itu ketika terus melakukan ketaatan itu, firman Tuhan itu, saya percaya Tuhan pun akan bertindak supaya hati kita itu jadi lembut. Jadi karakter kita itu hari demi hari menjadi jadi karakter yang mengasihi, karakter yang selalu mudah responsif dengan kondisi orang, suka menolong. Ya mungkin kalau di keluarga kita, keluarga besar bersama Taman Sriwijaya ini sudah kita lakukan ya, semua serba cepat menolong satu sama lain. Jika ada keluarga yang perlu bantuan, kita langsung gitu ya. Jadi refleksnya itu luar biasa. Dan saya percaya ini harus kita lakukan terus supaya generasi yang di bawah kita pun, anak-anak kita juga akan melakukan hal yang sama di masa yang akan datang. Mungkin nanti mereka punya komunitas, mereka berkeluarga dan melakukan kehidupan mereka. Saya percaya mereka sudah melihat itu dan mereka akan melakukan itu di komunitas mereka masing-masing ya. Saya percaya itu menjadi warisan yang sudah kita lakukan, legacy yang sudah kita lakukan di keluarga besar Taman Sriwijaya ini. Dan saya percaya ini dilihat dan mereka juga sudah menjadi bagian dari yang kita lakukan itu ya. Yang anak-anak kita yang ada di dalam Taman Sriwijaya ini sudah melihat itu, dan saya percaya ini akan terus berkesinambungan ya. Jadi terjadi multiplikasi dari kita ke anak kita dan terus sampai selama-lamanya nanti. Itu akan terus berjalan ya. Jadi sebagai penutup, jadi ketaatan itu harus diajarkan. Artinya disengaja diberikan. Jadi nggak otomatis. Jadi ketaatan itu harus diajarkan, harus kita bergerak melakukan gitu ya. Disengaja artinya memang harus kita lakukan supaya ketaatan itu menjadi bagian dari hidup kita. Ketika kita mengajar anak kita, ketika kita pun dibentuk sama Tuhan, itu kan proses yang harus kita jalani, dan itu memang proses itu memang kita mau, dan kita mau belajar, dan sengaja kita belajar supaya
kita dirubah. Jadi proses itu, proses ketaatan itu adalah tidak otomatis, tidak terjadi secara otomatis orang tiba-tiba menjadi taat, nggak bisa. Otomatis menjadi baik, nggak bisa. Tapi itu adalah dia disengaja, harus belajar, harus mau, dan satu lagi harus mau. Kalau nggak mau ya nggak bisa juga. Kita harus buka hati kita, siapkan hati kita menjadi tanah yang lembut, tanah yang gembur supaya bisa dirubah seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi pembentukan karakter, pembentukan hidup kita itu ketika roh dan jiwa dan hati kita itu dirubah, respon kita adalah melakukan firman Tuhan. Itu aja sih, simpel saja, simpel sekali ya. Jadi pembentukan hidup kita ketika kita mau dibentuk sama Tuhan dan kita taat melakukannya, saya percaya endingnya adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan yang tidak dipaksa-paksa, menjadi bagian hidup kita dimanapun kita berada. Saya percaya kita kan punya pekerjaan yang berbeda gitu ya, mempunyai komunitas yang berbeda. Pasti kita bisa melakukan itu di komunitas kita, di pekerjaan kita, atau dimanapun kita berada. Menyaksikan kabar baik itu sebenarnya tidak mesti harus firman Tuhan yang kita bacakan ya. Bapak Ibu pasti paham lah. Pasti cara setiap kita berbeda gitu ya. Apakah itu dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita menjadi pebisnis yang takut akan Tuhan, menjadi pekerja yang takut akan Tuhan, melakukannya seturut dengan kehendak. Saya percaya ketika kita melakukan itu, orang akan melihat ini karakter Kristus itu ada di hidup kita ya, sehingga melalui kehidupan kita itu orang mempunyai respon yang baik. Ya, dia walaupun kata orang di sini dizolimi gitu ya, dia tetap baik. Itu kan karakter kita. Jadi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karakter kita yang Kristus ajarkan, kalau kita dijahati ya kita tetap mendoakan. Itu kan tidak mudah. Orang kita disakiti malah kita doakan, yang nyakiti kita itu di dunia ini nggak ada itu. Di dunia ini nggak ada. Tapi Kristus mengajarkan itu, dan kita harus bisa melakukan itu karena Tuhan sudah membuktikan dan melakukannya dalam hidup kita ya. Demikian firman Tuhan, tidak panjang-panjang karena acara kita masih panjang. Hari ini adalah hari yang spesial buat kita ya di KUL Taman Sriwijaya. Walaupun tidak semua hadir ya, tapi sudah mewakili ya Pak Dodi dan Bu Nuni, kami keluarga besar KUL Taman Sriwijaya sungguh bersuka cita ya pada malam hari ini. Jadi nggak bisa ngomong, saya mau ngomong apa tisu gitu. Ya Pak, tisu. Oh, ntar tisu disiapin dulu. Tisu saya ambil tisu dulu. Iya, KUL ini kan sudah berjalan berapa tahun Pak Dodi? 24 24 tahun ya. Tahun berapa Pak? 2002. Ya. Jadi saya bergabung di KUL ini 2003 ya. Saya bergabungnya 2003. Yang banyak jadinya. Nah, kalau dari saya kesannya buat keluarga Pak Dodi dan Bu Nuni dan anak-anak, keluarga ini adalah keluarga yang setia, keluarga yang konsisten melakukan bagiannya. Mereka itu selalu melakukannya dengan setia ya, baik menjadi pelayan Tuhan di Ibadah Raya 1, baik menjadi sekarang levelnya jadi gembala KUL, dari ketua KUL menjadi gembala KUL. Mungkin nggak panjang-panjang ya, yang saya lihat hanya itu aja, tetap setia, taat, dan konsisten melakukan bagian mereka. Saya percaya nanti juga Pak Dodi
ini di tempat yang baru tetap menjadi hamba Tuhan, mungkin melayani di tempat yang baru, menjadi berkat di tempat yang baru, dan karena itu sudah menjadi bagian hidup mereka, saya percaya mereka akan Tuhan kasih kesempatan untuk mendapat pelayanan di tempat yang baru. Kami mendoakan supaya keluarga Pak Dodi, Bu Nuni, Kak Mima, Mas Darana, ketika di tempat yang baru tetap mengingat kami di tempat ini ya. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kayak yang paling baru di sini ya. Ya kan? Baru berapa? Belum ada setahun saya di sini ya kan. Tapi ya memang ya pagi ini tetap semangat orang ya kan. Selalu semangat pagi-pagi, selalu olahraga. Saya antar anak sekolah aja lagi olahraga. Jadi memang saya lihat orangnya selalu ceria gitu kan. Ya, semua orang ada masalah, tapi masalah itu nggak menggunakan keceriaan. Tapi saya percayalah kalau rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam setiap kita ya kan. Rencana Tuhan juga nggak pernah gagal dalam kehidupan Pak Dodi dan keluarga ya kan. Udah berapa tahun ya Pak di sini ya Pak? Bu, berapa tahun di sini? 24 tahun. Ya, karena masih punya kampung kan, pulang kampung. Kalau saya kan kampungnya di sini, pulang kemana lagi udah di sini, udah nggak ada kampungnya, udah sewa sini. Ya, dari mana-mana ya pulang ke sini, gitu kan. Begitu kan Pak Dodi, saya percaya ada rencana Tuhan yang indah, karena dari Tuhan itu berdaulat atas setiap hidup kita. Dan saya percaya Tuhan ini nggak kaget. Hari ini Pak Dodi pulang kampung, enggak, Tuhan itu nggak kaget begitu, enggak. Tuhan udah tahu kok, ya kan? Karena Tuhan tahu dari A sampai Z tentang hidup kita. Jadi dia nggak pernah kaget. Kitanya yang sering kaget dengan rencana Tuhan, yang sering kayak gitu. Karena kita nggak menyangka atau yang kaget gitu. Tapi Tuhan nggak pernah kaget, ya kan? Sudah ditulis dalam kehidupan nanti Pak Dodi tahun 2026 akan pulang ke bawah, ya sudah ada itu dalam kehidupan. Jadi ya memang saya percaya di sana pasti akan menjadi berkat juga. Amin. Pak Dodi dan Bu Nuni, beberapa hari yang lalu saya dapat kiriman WA dari Pak Dodi menjelaskan bahwa Pak Dodi dan serta keluarga akan pindah ke Malang. Bagi saya beritanya cukup mengejutkan, dan tentunya itu pasti sudah dikumpuli sedemikian rupa oleh keluarga dan sudah merupakan keputusan yang terbaik. Selama kami atau saya pribadi mengenal Pak Dodi dan Bu Nuni, saya selalu disambut. Waktu awal saya tinggal di sini, di situ, ya, setiap kali saya pulang kerja selalu disambut oleh Bu Nuni yang lagi nyapu di depan sana. tidak layak aja. Selalu merawat kanopi bunganya yang begitu tinggi. Waktu mekar tuh keren banget gitu ya. Didampingi oleh Pak Dodi juga dengan senyumnya yang ramah ya. Waktu musim hujan Pak Dodi dengan rajin mencari siput di depan rumah. Mencari makanan buat keluarga ya Pak ya. Ya secara garis besar apa yang kami atau saya lihat dari kehidupan Pak Dodi Bu Nuni ya, dinamika di dalam hubungan rumah tangga maupun perjalanan dan pergumulan Pak Dodi dan Bu Nuni dari anak-anak masih kecil, dari Darana belum ada sampai setinggi itu dan sebentar lagi kuliah di Malang yang akhirnya memboyong semua keluarga. Ikut ya.
Ya, Luar biasa ya. saya melihat Tuhan itu begitu baik kepada Amin. keluarga Pak Dodi. Dalam setiap saat-saat sulit Tuhan selalu menyertai keluarga Pak Dodi. Itu luar biasa. Dan pertolongan Tuhan itu saya melihat tidak ada habis-habisnya Amin. buat keluarga Pak Dodi. Amin. Saya merasa diberkati dengan apa yang Tuhan tunjukkan melalui kehidupan Pak Dodi dan keluarga, dan sampai hari ini masih terpelihara sehat, penuh senyum. Saya bahkan di videoin sekarang. Saya merasa diberkati sekali dan kayaknya penting banget saya gitu. Emang penting Pak. Iya. Penting, Pak. Terima kasih Pak Dodi di sini. Terima kasih banyak karena tanpa sadar kehidupan Pak Dodi, Bu Nuni serta keluarga sudah menjadi berkat dan menuliskan juga sedikit banyak dalam kehidupan. Terima kasih untuk jujur sama ya kaget ya tapi aku sangat diberkati ya, kurang lebih sama lah ya. Teringat masalah bunga-bunga yang di depan itu karena gerbangnya yang paling depan ya dulu ya, masih ingat lah sampai sekarang. Dan buktinya juga sekarang merawat tanaman luar biasa ya. Buat aku itu suatu hal yang seperti yang Pak Sam tadi bilang, memang konsisten dan setia. Tidak hanya melayani orang-orang, tapi juga tanaman ya gitu. Dan kompak ya yang aku lihat Pak Dodi sama Bu Nuni, walaupun beda kepribadian ya beda prinsip. beda keyakinan jadi lucu gitu kadang-kadang Tisu Bu Nuni. Bu Nuni tisu. jadi walaupun lucu berkatnya aku lihat ya bisa jadi berkat ya. Terus setia dalam Tuhan, udah berkompak ya, merawat anak-anak dan mendidik anak-anak. Bima juga walaupun jauh ya tetap bicarakan. Aku kadang suka denger ya Bu Nuni ngomong, jadi aku jadi belajar gitu ya, menjadi orang tua itu seperti itu ya ternyata. Sederhana orang kuliah gitu. Jadi berkatnya buat aku tuh sangat luar biasa ya kehidupan Pak Dodi dan Bu Nuni. Kalau aku ngelihat Pak Dodi walaupun orangnya bukan orang yang terstruktur, tapi sangat berusaha. Perjuangannya sangat luar biasa, sangat diapresiasi ya. Dan Bu Nuni yang orangnya kalem, lembut gitu ya, jadi mewarnai ya. Saya percaya Tuhan pasti terus berikan berkat-berkat yang baru di tempat yang baru ya. Dan Rana selamat untuk kuliahnya, sukses ya. Amin Tan. Dan semoga kita bertemu ya suatu hari di Malang ya. Amin. Masih ada Aja dari aku tetap setia pada diri sama Ya. keluarga dan menjadi berkah di tempat yang baru ya. Amin. Terima kasih semangat ya. Langsung. Nanti Agustusan di sana ya. Tisu. Sehat-sehat. Amin. Bahagia selalu. Amin. Apa yang dikerjakan, apa yang diinginkan tercapai. Amin. Terima kasih keluarga bahagia terus. Amin. Dah. Amin. Terima kasih Putri. Hai Pak Dodi. Padahal mau nangis ya. Kita tahu udah kamera dia. Padahal kan saya baru aktif ya tahun kemarin ya, tapi saya merasa diberkati Pak Dodi, Bu Nuni ya, yang penuh senyum ya kan, penuh lawak kan, penuh entertain. Saya bingung di kampung itu, iya, kalau di kampung itu dikeluarkannya di mana gitu. Sama biasanya ya kan, stand-nya nanti Di sana manggung horek kan. di sini masih utuh. Saya sih masih mengharapkan gitu ya, ya. sampai detik sekarang ya saya masih mengharapkan nggak usah pindah-pindah. Amin. Nanti
ya detik-detik terakhir nih tiba-tiba Tuhan bilang ini kita sediakan semuanya udah bisa pindah. Amin. Udah barangnya udah dipas. Gampang barang dipak bisa dibuang. Bukan aja. Udah pegang tisu. Dokter Ani, dokter Ani. Sebenarnya sedih malam kan ada pertemuan ada perpisahan ya, walaupun kita tahu pasti itu akan terjadi, kita bertemu pasti kita akan berpisah kenapa, tapi tetap aja saat berpisah tuh pasti ada kekhawatiran walaupun sebenarnya bisa komunikasi dengan handphone tapi video call juga sekarang udah bisa ya Pak Dodi, tapi sinyalnya katanya susah ya Pak Dodi sinyalnya jadi YouTuber jadinya katanya Pak Dodi saya mau jadi YouTuber tapi keinginan pasti maunya bareng-bareng karena kan kita udah dari satu keluarga, rasanya ada bagian yang hilang pastinya. Kalau anak zaman sekolah dulu nggak ada lo nggak rame gitu kan, ada Bu Nuni kalau kita lagi dengan keceriaannya kalau kita lagi acara atau Pak Dodi spontanitasnya, lagu radio nggak rame lagi kalau ada di radio dengarkan lagi lagu-lagu yang selalu Pak Dodi nyanyi di radio itu nggak ada. Kalaupun ada yang menyanyikan pasti nggak sehebat itu. Beda. Tapi kita akan kangen loh. Nanti nyanyi ya. Kalau memang harus itu udah bagian dari rencana Tuhan, kita pasti harus ikhlas dan kita mendoakan selalu Pak Dodi dan Bu Nuni dimanapun juga Darana dimanapun berada pasti akan menjadi berkat dan juga tetap ingatlah sama kita di sini. Amin, pasti. Ya kalau kesan saya mengenal Pak Dodi sama Bu Nuni ini, Pak Dodi ya orangnya ceria banget ya. Jadi saya nunggu-nunggu nih kalau persaksian Pak Dodi sama Bu Nuni. Karena itu hiburan juga buat saya. Hiburan yang sini menderita sih tuh. Emang ini gitu ya. Kita bakal kangen lah sama kesaksian Pak Dodi yang disautin sama Bu Nuni gitu ya kan. Karena memang Pak Dodi itu bisa menghidupkan suasana cleaning gitu kan Pak. Jadi nggak tegang ya kan. Kalau apalagi Bu Nuni, kalau kata Joli, kalau kemarin tuh saya jalan-jalan ke Jogja, dia kan sering denger lagu-lagu koplo gitu ya di Jogja. Dia langsung kayak lagu Bu Nuni. Lagu Bu Nuni Karida. Jadi Joli itu sampai ingat Bu Nuni tuh ya itu koplonya, lagu koplonya Bu Nuni yang sering dinyanyikan Bu Nuni sama Karida, sama pantunnya itu. Kan jago mantun ya Bu Nuni itu kemarin. Oke, begitu aja sih. Paling saya ya bakal kangen lah sama Pak Dodi di sini. Ya bersyukur juga udah terlibat di klub ini sama ini. Ya. Makasih Anak. Saya juga merasa kaget ya waktu dengar minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu yang ada di pindah kan, kok pindah katanya. Waduh, kehilangan nih. Oh, Pak Dodi Hari-hari ya Om, sampai serus sampai Emang bilang dari sana. kalau bukan karena perpisahan ini saya nggak hadir. Iya, terima kasih Ma. Bintang. Itu berat. Tapi kalau kita terakhir kata Mami di telepon, kapan lagi kita ngeliat? Nanti nggak ketemu. Masih Ma. Ketemu ya kita. Siapa tahu nanti kita ke sana ya. Kita berkunjung. Oh, rombongan wisata ibadah ke tempat gunung ini. Ya, di sana kita ya. Kita doain biar gunung di mana Pak Dodi dimanapun berada, pasti pakai berkat. Amin. Darana ya, kuliahnya maupun di tempat kuliahnya Tuhan pakai. Amin. Kasih Ma. Mungkin saya semoga Pak Dodi sukses dan sehat terus. Buat Bu Nuni, lihat wajahku. Udah jadi bestie, sahabat, adik, anak, dia selalu ada buat saya. Waktu saya tinggal di rumah Rida, selalu dia ada. Mau pagi, mau siang, kami lagi ngapain itu yang nggak bisa saya lupain. Terus belakangan ini sering kita pergi ya Bu Nuni.
nggak tahu itu nonton, nggak tahu itu kemana, kita sering pergi sama Bu Nuni. Terus bonceng tiga, bonceng bertiga mereka. Sore-sore ke rumah, ayo mami kita pergi, bonceng bertiga. Saya duduknya di tengah, saya bilang, aduh kalau ketemu pendeta saya malu, saya bilang. Tapi tetap aja. Terus waktu saya habis jatuh, Bu Nuni selalu ada buat saya. Kalau pergi kemana-mana, dia selalu gandeng saya. Itu yang nggak bisa saya lupain. Makasih ya Bu Nuni, udah menjadi sahabat yang paling baik. Semoga Bu Nuni sama Pak Dodi sukses, sehat selalu. Kalau panen durian sama mangga jangan lupa kita. Bu Nuni dan Pak Dodi the best. Amin. Ini Pak Dodi. Mohon maaf kalau tahun-tahun ini saya sama suami agak jarang hadir ya. Pertama yang mungkin karena kesibukan. Yang kedua ada beberapa hal yang memang kita hidup diam. Saya terima kasih sekali buat Pak Dodi dan Bu Nuni yang selalu menyemangati ya. Ayo dong. Ya walaupun memang tahun-tahun ini memang masih ada inilah yang kita Dodi tetap semangat ya. Saya sangat terima kasih sama Pak Dodi sama Bu Nuni yang istilahnya semangatnya itu selalu menggebu-gebu walaupun memang ada karakter antara Pak Dodi dan Bu Nuni yang berbeda gitu, dan itu saling mengisi dan jadi lebih ceria lagi gitu. Terima kasih. Kami berdoa agar Pak Dodi dan Bu Nuni di tempat dimanapun rencana Tuhan menempatkan Pak Dodi dan Bu Nuni pasti yang terbaik. Amin. Terima kasih Kak. Saya ya, saya sudah siap. Siap andong. Ya banyak ya yang saya dapat dari keluarga Pak Dodi. Ya. Pertama yang dari Pak Dodi ini yang memang saya lihat sebenarnya awalnya dari mamanya Pak Dodi ya. Panggilnya apa sih? Iya. Dulu saya satu grup di I Love Bible, jadi nggak tengah malam nggak apa gitu ya, dia selalu untuk pembaca Alkitabnya itu dia tulis lagi, bahkan sampai dia sakit, sampai dia meninggal. Itu yang saya nggak pernah lupa. Nah berarti saya pikir kalau orang tua yang taat seperti itu pasti akan anaknya itu juga taat dengan pelihara. Saya lihat dari Pak Dodi ini sungguh-sungguh mencerminkan namanya Pak Dodi gitu ya, taat ya. Dan juga dia semangat untuk membangkitkan kita untuk berkomunitas rohani seperti ini ya. Kadang saya Pak Dodi, Bu di rumah ibu ya, itu saya selalu pertamanya nggak langsung oke ya Pak Dodi, maaf ya, selalu mikirnya itu halangannya nanti saya capek, tapi karena caranya Pak Dodi juga akhirnya kita mau gitu ya, dan itu semua bahkan membawa berkat tersendiri bagi saya gitu ya. Jadi yang saya lihat dari kehidupan keluarga Pak Dodi ini pertama adalah kita semua sini sudah orang tua dan punya anak ya. Jadi yang pertama sungguh ya, yang kita lihat adalah bagaimana ketaatan kita, baik membaca firman Tuhan, melakukan, melayani ya. Kadang kita juga tidak bisa melihat anak kita 100% pagi siang bagaimana, tapi pasti Tuhan juga beracara langsung bagi dia. Asalkan bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Itu yang saya lihat. Terima kasih Pak Dodi untuk semangatnya, untuk kesetiaannya ya. Kadang-kadang share-nya tengah malam juga ya. Siapa yang ulang tahun, siapa yang HWA, firman Tuhan, doa keluarga, itu saya selalu lihat itu waktunya ya persis kayak mamanya juga. Kadang tengah malam dia tulis firman Tuhan, itu dia diketik gitu ya. Aku bisa ngebayangin orang tua, bahkan waktu itu dia udah di tempat tidur aja, dia masih waktu itu dia udah di Jawa Timur. Memang dia ada di Jawa Timur, cuman kita satu grup gitu ya bareng Vera Janjo gitu ya.
Nah itu yang saya lihat. Terima kasih Bu Nuni. Saya juga bagi saya itu penyeimbang. Saya orangnya tuh khawatir. Terus pagi-pagi tuh saya sering lihat Bu Nuni pagi-pagi tuh kan lewat depan dengan santainya, terus kayak menikmati alam gitu ya. Nah itu jadi saya oh iya ya, hidup kita ini kan nggak harus gerasak gerusuk terus aduh gimana ya, hari ini makan apa, besok makan apa gitu ya. Tapi kalian kan Bu Nuni kan menikmati sekali gitu ya kehidupannya ya. Walaupun mungkin secara dipikir-pikir ya kita semua punya apa namanya permasalahan gitu ya, punya kekhawatiran, tapi yaitu bagaimana kita mengelola hati kita, itu yang saya dapatkan. Terima kasih Bu Nuni untuk inspirasi yang selalu diberikan ya untuk keluarga ini, dan juga saya mengucap syukur karena udah diterima dan tinggal menjalankan. Wah happy itu ya, happy pasti ya. Marcel aja nggak mau pulang. Nah itu ya, dan juga kita bersyukur untuk Mima yang udah mendapat pekerjaan yang sangat bagus, yang justru sebagai guru itu kan sebenarnya luar biasa ya, mendidik anak-anak ya, taat untuk Tuhan itu dari seorang guru lah pasti ya. Oke, oleh karena itu saya melihat keluarga ini sangat diberkati, dimulai dari orang tua, dan kita pun sebagai orang tua itu bagian kita adalah taat dan senantiasa untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Nggak usah panjang-panjang ya Bu, saya biar cepat. Pokoknya Pak Dodi sama Bu Nuni ya, yang saya lihat orangnya tulus, mau menolong, kayaknya nggak perhitungan ya. Pertolongan itu kan bukan hanya materi ya, ini pertolongan. Ya pokoknya baik deh, pokoknya pesan bagi saya Dodi sama itu baik lah, bisa jadi tetangga, teman, saudara ya, menginspirasi lah, terutama untuk ketaatannya, apalagi sebagai balakul ya. Ya banyak cerita juga sama Bu Nuni, kalau jarang nonton HP. Oh itu perlu ditiru juga. Kita kalau udah sekali nonton HP kayaknya suka keterusannya baca firman gitu. Terus Pak Dodi juga kalau untuk listrik selalu membantu. Saya pernah merepotkan gitu ya, tapi Pak Dodi dengan tulus, ikhlas membantu gitu ya, sampai ketemu permasalahan. Ya banyak yang dibantu lah, bukan dibantu dalam hal materi ya, kebaikan itu yang cukup berkesan ya buat saya. Semoga ya jadi sedih juga walaupun saya belum begitu lama ya, apalagi yang udah lama-lama mungkin makin lebih sedih lagi ya. Cuman karena kita menganggap Bu Nuni sama Dodi itu udah saudara ya dalam ya, kalau kita jalan-jalan kayak di villa apa gitu pasti merasalah rasa persaudaraan itu. Semoga nanti di tempat yang baru ya Tuhan memberkati keluarga Pak Dodi, Mima juga, Darana bisa menjadi saluran berkat, dimanapun berada boleh melayani ya. Tuhan pasti kasih lebih dan lebih lagi buat keluarga Pak Dodi dan Mimi ya. Selamat dalam perjalanan, lancar segala sesuatunya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat buat Pak Dodi sama Bu Nuni sudah menentukan pilihan. Saat ini untuk pulang kampung itu kan memiliki arah yang jelas. Saya sempat ngobrol sama Pak Dodi itu waktu ulang tahunnya Pak Wi ya, kita bertukar pendapat karena memang kebetulan saya juga punya visinya pulang kampung walaupun belum kesampaian ya. Tapi artinya dengan pulang kampung itu mungkin kita memiliki visi baru ya, sesuatu yang baru yang harus dikerjakan. Saya yakin dan percaya Pak Dodi itu kreatif dan cekatan, mungkin menemukan hal yang bisa dikerjakan di sana, melayani di sana. Selama ini kan Pak Dodi saya kenal orang yang kreatif dan cekatan lah ya. Saya yakin dan percaya di tempat baru cepat beradaptasi, melayani Tuhan, melayani sesama, unity dalam keluarga, bahagia dalam keluarga, juga buat
Bu Yemima sama karena Tuhan memberkati keluarga Pak Dodi dan semuanya. Amin. Ya, shalom Pak Dodi, Bu Nuni. Saya terus terang bingung nih mau ngomong apa. Tapi yang pasti waktu Pak Dodi sama Bu Nuni, khusus Pak Dodi ya, waktu itu pindah ke SCTV aja, itu cukup kaget bagi saya ya, karena harus yang sebelumnya udah di CBN, pindah ke SCTV itu cukup jauh gitu ya. Apalagi kemarin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, waktu Pak Dodi tiba-tiba ngasih surprise kan biasanya sesuatu yang bagus ya. Kalau ini kok surprise-nya bikin jadi bagus juga ya. Iya, bikin jadi shock waktu itu. Tapi seperti kata Pak Yudas benar, memang rencana Tuhan pasti yang terbaik ya Pak Dodi, Bu Nuni. Kalau saya boleh sharing, tadi kan beberapa bilang kayak Bu Hana, terus tadi siapa ya, yang bilang kalau ketika Pak Dodi sama Bu Nuni ketika kesaksian dinamika ya, kita bilang dinamikanya cukup asik gitu ya. Cuma kalau saya malah kebalikan, saya sering lihat Pak Dodi sama Bu Nuni itu pasangan yang sangat romantis loh, Bapak Ibu semua. Terbukti waktu itu saya pernah kirimkan waktu di Mall Lipo lagi gandengan tangan tuh, saya dari belakang foto, itu terbukti kalau pasangannya sangat romantis. Terus waktu pagi-pagi saya waktu dari rumah ke kantor saya lihat lagi jalan bareng gitu, saya sampai mau nyapa aja nggak enak tuh, karena mereka lagi asik berdua tuh Bapak Ibu. Terus kenangan manis sama Pak Dodi, Bu Nuni ya, terima kasih ya Pak Dodi waktu itu bantu kipas angin kita sempat rusak, Pak Dodi bantu ya memperbaiki sampai manjat-manjat susah. Terus yang menarik waktu COVID, ceritanya itu COVID, Pak Dodi ngajak saya sepedaan biar sehat gitu ya Bapak Ibu. Cuma karena saya jam 8 harus sudah sampai kantor, kita berangkat jam 4 pagi untuk sepedaan. Yang ada bukan sehat, yang ada masuk angin. Beberapa minggu berikutnya Pak Dodi ngajakin lagi, Pak Dodi sorry saya nggak bisa, padahal memang saya masuk angin. Terus beberapa hari berikutnya saya sempat nggak ikut cool, tiba-tiba Pak Dodi sama Pak Juli waktu itu datang ke rumah sakit. Ngapain ya datang gitu, saya mikir, oh ternyata saya udah lama nggak ikut cool, ternyata sama Pak Dodi diingatkan kembali untuk harus ikut cool. Ya by the way, terima kasih semua ya untuk Pak Dodi yang Bu Nuni lakuin, semangatnya luar biasa. Darana, Yemima, semangat selalu, pasti Tuhan yang terbaik untuk keluarga Pak Dodi, Bu Nuni, Darana, dan Yemima. Tuhan berkati. Terima kasih. Oke, shalom. Kalau saya cerita mengenal Pak Dodi dan Bu Nuni, ya jelas waktu saya baru pindah ke sini ya. Waktu baru pindah ke sini, nggak ada yang saya kenal satupun di tempat ini. Dan saat itu saya tanya ada cool nggak di sini, dan akhirnya ketemulah dengan Pak Dodi. Tahun 2002 juga ya, nggak beda bulan aja mungkin dengan Pak Dodi baru pindah sini. Jadi ya banyaklah ceritanya, kalau semua diceritain pasti ini. Yang jelas yang saya terkesan dengan Pak Dodi dan Bu Nuni itu adalah keluarga yang blak-blakan. Nah mungkin ini jadi satu contoh buat kita ya. Kadang kita juga kalau ada sesuatu kan nggak berani mengutarakan langsung pada pasangan kita. Tapi kalau Bu Nuni sama Pak Dodi ini blak-blakan. Jadi istilahnya sama seperti tadi Yohanes bilang, walaupun sepertinya kalau kalau kesaksian sepertinya ada sesuatu yang disimpan dan akhirnya keluar di situ, sepertinya kita melihat wah kayaknya ada sesuatu nih. Tapi ternyata pas jalan bareng gandengan terus. Nah, kalau Pak Yohanes ngelihat di mall, kalau saya ngelihat kalau naik sepeda motor pasti gandengan. Kalau Bu Nuni di bonceng itu pasti pegang pinggangnya. Nah, saya udah lama kalau membonceng istri saya nggak pernah pegang. Atau mungkin karena sekarang sering naik mobil ya. Tapi itu emang kenyataan karena saya lihat setiap kali pergi itu pasti dia. Jadi terbukti memang kalau kesaksian sepertinya ada sesuatu nih. Ya, apalagi kalau kesaksian Pak Dodi ini kepanjangan langsung. Ya, tapi ternyata enggak. Justru itulah salah satu obat mungkin ya buat dia dan menjadi kesaksian buat kita. Nah, sehingga walaupun dengan gaya kesaksiannya seperti itu, ternyata jadi satu teguran buat kita dalam berkeluarga. Jadi menurut saya sih ya
semangat di tempat baru. Dan kadangkala orang kalau dari merantau, Pak Dodi kan pasti merantau ya disebutnya ya. Terus pulang kembali ke kampung, maksudnya ini ke kampungnya Bu Nuni, dianggapnya gagal ya seperti itu. Tapi kalau menurut saya nggak lihat nggak gagal, terbukti Yemima jadi guru di Labuan Bajo dan Dharana diterima di Universitas Brawijaya. Wow, universitas negeri. Saya masuk negeri aja susah loh, nggak pernah bisa masuk walaupun udah usaha, tapi Dharana bisa. Jadi saya nggak gagal. Menurut saya Pak Dodi dan Bu Nuni itu justru menyalurkan hobinya di kampungnya Bu Nuni. Kenapa? Karena Bu Nuni itu sangat pintar merawat pohon. Nah, pohon itu ya, stroberi itu bentuknya itu kayaknya udah ada 12 bentuk kali. Dari mulai ketinggi, panjang sampai sekarang kurus. Itu karena memang begitu keluar dari rumah kayaknya nggak bagus nih, gunting. Ganti formasi. Jadi dengan dia pulang ke sana dan saya dengar di sana tuh kebun ya, ada tadi pohon duren, terus pohon yang lain, itu hobinya jadi tersalur. Sedangkan Pak Dodi, saya dengar di sana begitu kalau Pak Dodi pulang, itu banyak orang yang bawa alat elektroniknya untuk minta dibenerin. Jadi hobinya pasti akan tersalurkan. Jadi saya cuma berdoa, Pak Dodi, ya saya orang pensiun itu banyak pikiran, ya kan. Dulu saya dapat segini, kok sekarang saya dapatnya sedikit. Pasti banyak pikiran. Jangan banyak pikiran, lakukan saja hobinya, jalani aja kehidupan, pasti Tuhan akan cukupkan segala kebutuhannya. Tuhan Yesus memberkati Pak Dodi. Terima kasih. Masih kecil dulu masih kecil. Kecil. Nggak kena Dodi. Dulu kena Dodi. Terus? Dulu masih kena. Terus baginya kokok. Bakal sose. Terus masih umur dulu masih di sini masih pulut. Kalau Koko udah lahir, udah 1 tahun. Udah tahun? Iya. Udah tahun di sini di Pernikahan. Semangat Dodi dan Nuni. Mama Dharana. Kalau kami terima kasih. Shalom semuanya, salam Pak Dodi, Bu Nuni. Saya juga belum lama ya di Sriwijaya. Selama ini sih jadi ketua akulnya agak beda kalau menurut saya, karena saya beberapa tempat kos sebelumnya nggak pernah ada yang namanya ayat firman Tuhan malam-malam gitu, terus setiap yang ulang tahun diucapin bukan cuma orang tuanya, anak-anaknya juga gitu, AWN juga diucapin. Wakul yang unik, iya, karena istrinya unik. Ada firman Tuhannya juga. Saya bilang selama ini sih ikut gue nggak pernah ada kayak gitu, konsisten tiap hari gitu segala macam. Terus bikin jadwal segala macam, luar biasa gitu. Terus Pak Dodi juga multi talent khusus untuk elektronik, itu kan elektrikal itu luar biasa. Tempat juga kalau yang bersih-bersih, kalau di Gajebo pasti ada Bu Nuni yang bersih-bersih, segala macam. Pak Dodi siapin semuanya, itu luar biasa. Sempat kaget juga waktu Pak Dodi bilang mau pensiun, pulang kampung, itu ada istilah juga pulang kampung gitu. Malah udah biasanya orang udah betah di perantauan jarang pulang kampung, jarang gitu kan, tapi ini ada pulang kampung juga ya. Itu mungkin udah keputusan terbaik, udah didoakan kalau jadi keputusan terbaik, dimanapun berada biar selalu jadi berkat buat orang lain. Kita semua berkat. Iya, Debbie, jangan nangis bu, Apa ya? Iya, mungkin tidak sedih ya. Kamu jadi ketua kul. Bisa jangan pindah. Kan ketua. Kalau bisa jangan pindah Pak. Sama Bu Nuni ya. Waktu pas dikasih tahu mau pindah itu, ya, pas dikasih tahu mau pindah itu pas kebetulan saya lagi nggak datang. Jadi pas pulang malam-malam itu sambil tidur, Yohanes langsung bilang, Pak Dodi mau pindah. Pak Dodi pamit. Aku bilang,
pamit kemana gitu. Ya udah, nggak kepikiran pamit itu kemana karena mungkin saya juga lagi agak tidur gitu ya. Terus besoknya tanya lagi, pamit kemana maksudnya? Mau ke Malang. Oh ya udah, aku pikir liburan gitu ya. Terus Mila mau pindah katanya. Hah? Pindah? Maksudnya? Ya, seketika itu langsung tidak percaya dengan beritanya gitu ya, sedih juga. Terus masa sih kenapa mau pindah kok tiba-tiba gitu ya, kayak nggak nerima gitu ya. Karena memang walaupun sebetulnya kita teman ya, tapi Pak Dodi sama Bumi itu udah kayak keluarga sendiri gitu ya. Kita bisa apa adanya tanpa drama-drama gitu kan, kemudian perhatian, kemudian yang seperti yang tadi diceritakan oleh teman-teman juga bahwa memang Pak Dodi dan Bu Nuni ini cukup menginspirasi gitu ya. Jadi kami melihat bagaimana Tuhan menyertai, memberkati keluarga Pak Dodi gitu ya, mulai dari segala macam lah Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan sampai dengan Darana sampai masuk kuliah gitu kan, jadi mau udah diterima jadi guru, semuanya Tuhan sertai. Kami percaya kedepannya juga pasti Tuhan akan terus menyertai Pak Dodi dan Bu Nuni, akan berkarya lebih baik lagi nanti ketika di Malang. Rencana kita untuk retreat nanti mungkin kita pindahkan ke Malang. Karena kemarin udah bahas mau retreat mau apa, ternyata Pak Dodi dan Bu Nuni udah keburu pindah. Tetap semangat, apa yang Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah siapkan untuk Pak Dodi dan Bu Nuni ke depan. Percayalah bahwa itu adalah yang terbaik. Kami di sini semuanya tetap mendukung dan terus mendoakan. Juga nanti kalau misalnya Jumat full, Pak Dodi dan Bu Nuni mungkin bisa lewat Zoom supaya bisa tetap memberikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ya itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Ya kalau buat saya tuh keluarga Pak Dodi sama Bu Nuni itu teladan ya. Dari kesederhanaannya, dari apa adanya, terus sama keapikannya. Saya tuh sampai sekarang, saya ingat dari waktu masih di Biru ya, saya ingat banget tiap kali ke rumah Bu Nuni, rapi banget, gitu, tertata banget. Sampai sekarang nih Bu Nuni, saya kalau sampai mikir ini barang mau ditaruh di mana, saya pasti ingat Bu Nuni. Bu Nuni tuh segala barang apapun bisa jadi storage, bener kan? Bisa jadi tempat buat naruh sesuatu, sampai mungkin kalau kita mikirnya ini mah sampah gitu ya, tapi kalau buat Bu Nuni itu tuh jadi tempat yang segala sesuatunya pada akhirnya tertata dengan rapi gitu. Itu luar biasa sih buat saya, dan itu saya ingat sampai sekarang. Tiap kali saya mau beres-beres, saya pasti di kepala saya ada Bu Nuni. Itu tuh membekas banget buat saya. Gitu. Terus Bu Nuni pindah di sini juga, ya begitu, selalu apik. Pernah saya datang ke rumah, dia bilang, aduh lagi berantakan. Dalam hati saya, aduh rumah gue tuh berantakan banget. Ini kayak begini, dia bilang berantakan gitu ya. Nah buat saya itu satu inspirasi ya, benar-benar. Terus gimana ya itu kayak Bu Nuni, tanaman. Kalau Daniel bilang, kalau saya mah sukanya menikmati doang kan gitu kan, seneng ini seneng itu. Tapi ngelihat Bu Nuni, gimana Bu Nuni ngerawat semuanya sampai jadi, dan sampai jadi indah, berubah-berubah seperti yang tadi dibilang itu juga, itu luar biasa sih buat kita. Terus Pak Dodi juga begitu. Ini menurut saya ini kombinasi yang luar biasa sih, Pak Dodi sama Bu Nuni itu ya. Dua-duanya ada satu kesamaan yang menurut saya, kesederhanaan, ketekunan, konsistensi, itu luar biasa sih. Terus Bu Nuni dan Pak Dodi, benar semua yang teman-teman bilang itu apa adanya ya. Kayaknya itu penting banget buat kita di sini juga semua contoh ya. Kadang-kadang kita suami istri masih banyak pakai topeng juga gitu kan. Tapi kalau Pak Dodi sama Bu Nuni kayaknya sih enggak ya gitu ya. Paling enggak mungkin paling tidak pakai topeng dibandingin kita lah di sini. Ya itu sih yang jadi inspirasi. Terus Bu Nuni itu kalau joget kan keren ya. Koplo ya. Kalau nyanyi joget tuh percaya diri banget, seru gitu. Itu sih kalau dari saya ya, terus jadi inspirasi, terus jadi teladan. Kalau menurut saya sih dimanapun Pak Dodi sama Bu Nuni ada, pasti akan jadi inspirasi buat orang-orang. Kalau kaget sih, saya nggak kaget karena saya nggak di WA kayak Rudi. Kelewat WA. Rudi kan WA, saya nggak di WA, jadi saya nggak kaget Pak. Saya kaget dari WA. Saya kaget barusan itu. Pak Dodi, kalau saya lihatnya orang yang semangat,
mau melakukan apa saja dan nggak gengsian dan konsisten. Bu Nuni orang yang suka merawat tanaman, merawat anak, cuman kayaknya merawat suaminya kurang berani. Apa ulang aku? Ya, gitu aja. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, saling menguatkan di masa-masa tua. Maksudnya kurang merawat gimana? Saya cuman merindukan pada saat Pak Dodi kesaksian, tiba-tiba kode-kode mata-mata melotot, ya kan, kalau dekat kaki diinjak. Bus, Mas Dodi. Apa tuh Bapak? Bapak jangan kemana-mana. Bapak. Udah cukup ya, gitu. Cukup. Gitu. Ya, mudah-mudahan masih bisa dikasih kesempatan kita ketemu lagi. Kode-kodenya Bu Nuni ke Pak Dodi dan garing-garingnya Pak Dodi. Apa ya? Pura-pura lucu tapi garing gitu. Oke Pak, semangat Pak. Amin. Ya sebenarnya mungkin paling tahu daripada yang lain. Laporan duluan ya. Jelas lah. Yang lalu Pak Dodi ke rumah, minta Baru surat tahu pengantar, seminggu. kemudian KTP gitu. Jadi Iya. lah ngapain Pak? Oh mau ke Malang. Jadi udah kaget duluan ya? Gak kaget Pak, karena udah tahu. Sebenarnya mungkin di antara teman-teman yang pernah ke kampungnya Pak Dodi saya, kampung Ya. itu tadi. Walaupun nggak diterima ya. Diteleponin nggak diangkat ya Pak? Diteleponin nggak diangkat ya? Justru kampungnya itu bagus. Jadi mungkin ini rencana Tuhan kan. Pensiun dia di sana. Ya tadi kata Pak Juli, Bu Nuni seneng tanaman, Pak Dodi jagoan servis. Jadi ya cocok. Besok Pak Yudi jadi ini ya penunjuk arah gitu. Nah kira-kira berarti kita Natalan tahun ini ke sana ya? Ya. Kalau sudah Pak RT yang ngomong, takut dicabut Tapi memang kampungnya KTP-nya. asik. Memang dari Malang jauh ya Bu ya, 3-4 jam ya. 3-4 jam naik gunung gitu. Saya sampai ke ujung pantai yang ada kelentengnya itu. Nah, Udah nggak Pak? nah kalau kesannya terhadap Pak Dodi ini ya, yang paling berkesan memang pertama saya ikut terus ke Cibiru ini rumah rapi bener ya, catnya baru. Terus ku lagi kok catnya ganti lagi, ini tukang cat apa gimana? Jadi selalu rumahnya catnya baru dan bersih. Ya. Nah Bu Nuni sendiri juga ringan tangan, cuman kehilangan pasti. Karena terus terang nanti gazebo ini nggak ada yang rawat. Gitu. Iya benar. Ya biasanya sih ngerawat Bu Nuni. Gimana Bu Nuni tolong Ya. Ya mudah-mudahan ketemu kebahagiaan di kampung. Ketemu penghidupan yang baik, kebahagiaan. Pulang kampung bukan berarti kita kalah perang. Justru di sana kita menikmati hari itu. Ya, betul. Tapi jangan Saya cepat kalau dulu. bisa pulang kampung ya mau pulang kampung, istri saya nggak mau. Masih muda. Kampungnya Semarang bukan kampung. Lihat tokonya yang di Ayon kan nggak ada yang jadi. Ah, Ya oke lah begitu tadi. mantap sekali. Tisu. Tisu ya. Ember. Jadi ini seperti teman-teman tahu. Nyanyi aja. Jadi seperti Bapak Ibu semuanya tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ya, saya kasih tahu ya. Mungkin di antara teman-teman itu yang paling akan kehilangan itu mungkin saya. Mungkin saya gitu. Saya kehilangan musuh. Saya kehilangan sahabat, saya kehilangan temen ngobrol gitu. Karena Bu Nuni ini kan pendengar yang baik gitu ya. Jadi setiap kali saya lagi kesel lagi apa, Bu Nuni gitu. Atau misalnya saya lagi, pasti saya ke rumahnya gitu.
Jadi menurut saya gitu kayaknya aduh rasanya tuh gimana ya Bu Nuni ya, kalau bisa tuh tinggallah di rumah saya lah gitu. Biar saya yang kerja gitu ya. Saya pengennya kayak gitu ya. Kayak perpisahan ini kayak saya sebenarnya kayak ada kesedihan tersendiri gitu. Saya pengen memberikan perpisahan yang baik menurut saya ya teman-teman, kayak memberikan perpisahan yang baik, tapi ya teman-teman tahu saya punya batas kemampuan, maaf ya Bu Nuni ya. Acaranya di gazebo gitu, tapi saya melihat antusias, saya melihat bahwa teman-teman semua melakukan hal yang sama, pengen memberikan yang terbaik gitu buat Bu Nuni dan Pak Dodi. Doa terakhir saya pokoknya yang terbaik buat Pak Dodi, buat Bu Nuni gitu. Mungkin kalau Bu Nuni pulang kampung, di sana ada mama papahnya gitu. Saya tapi tetap berarti Pak Dodi pulang masih punya mama papa ya Pak Dodi. Jadi bukan tetap itu kampungnya Pak Dodi gitu. Juga buat Darana saya ditinggalin pesan banget. Terakhir kemarin kita jalan bareng berempat ngurus SIM. Tapi di situ dia punya momen begini, Tante Rida, nanti aku telepon Tante Rida ya. Aku mau beliin rumah buat Mama, biar Mama balik lagi ke sini. Saya aminin gitu. Jadi karena mungkin Darana berpikir bahwa inilah kampungnya dia gitu, tanah kelahirannya dia gitu. Dia mungkin Darana sama kayak Tante Rida ya, pengen Mama tetap di sini, bener gak? Jadi waktu dia ngomong kayak gitu tuh, aduh Tuhan, kalau bisa ya nggak usah kemana-mana gitu. Bukan soal soal pertemanan atau apa. Kan kemarin aja pulang berapa hari itu kayak rasanya kayak aduh ya bener gak, saya nggak ada WA ke Mami, saya nggak, karena biasanya yang nyambungin saya sama Mami ya Bu Nuni gitu. Soalnya setiap kali Mi ayo temenin makan, aja Bu Nuni ya gitu. Karena saya tahu ya Bu Nuni kan cuman saya tahu banget akhir-akhir ini nih memang Bu Nuni itu gampang banget diajak pergi, deket banget. Sebelumnya itu sangat susah. Saya setrika, Bu Nuni yang pergi, tinggal itu setrika untuk pergi bareng. Jadi kayaknya memang Bu Nuni itu meninggalkan memori yang banyak buat saya, Mami, mungkin Bu Hani yang sering ngajak kita gitu ya. Aduh pokoknya sponsor utama lah pokoknya gitu ya. Untuk pertemanan kami gitu ada sponsornya gitu. Kita diajak pergi ke tempat-tempat yang bagus. Tempat-tempat yang mungkin kalau kita bertiga nggak mungkin pergi ke tempat situ. Betul nggak sih? Kopi harga 80.000 lah. Itu tuh nggak mungkin kan kita gitu. Kita yuk bertiga pergi ke sana cuma beli kopi harga 80.000 gitu. Jadi aduh banyak banget memori. Saya nggak tahu deh, kayak orang mau perpisahan tuh kayaknya memang meninggalkan banyak. Bu Nuni itu tiap kali diajak pergi itu tumben-tumbenan mau banget. Jadi terima kasih Bu Nuni, terima kasih Pak Dodi. Oh iya, masih satu lagi. Kenapa saya yang paling kehilangan? Karena kalau saya beres-beres, kalau Bu Ita cuma inget Bu Nuni. Kalau saya panggil Bu Nuni. Panggil Bu Nuni karena dia paling, walaupun habis itu dia tetap pusing ngomongin rumah saya ya. Tapi terima kasih, saya akan kehilangan banget Bu Nuni. Saya akan kehilangan walaupun Bapak Ibu tahu lah kita sering beda pendapat seringkali. Tapi kemari itu kayak udah saling udahlah langsung diem nggak diperpanjang gitu, karena soal masalah foto aja kita bisa ribut loh Bapak Ibu. Jadi pokoknya dulu tuh ya itulah gitu, mungkin dari situ dibentuk malah kita jadi tahu. Menurut saya tahu, tapi nggak tahu nanti Bu Nuni harus ditanya ya apakah dia tahu saya apa enggak. Jangan-jangan saya yang ambisi besar menganggap dia salah ya gitu. Tapi terima kasih Pak Dodi, Bu Nuni sudah memberi warna yang banyak buat setiap kita pribadi, buat saya. Terima kasih banyak. Semoga kepindahan ini memang yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan untuk Pak. Tuhan Yesus Bu Eni nggak bisa ngomong, kalau ngomong karena sedih banget. Nyanyi deh, nyanyi aja ya. Luar biasa. Di radio dong, di radio. Saya kenal Bu Nuni itu dari zaman
yang masih di Bidaraaya pindah ke sini memang seperti yang dibilang ya cool. Saya pertama kali ya kenal sama Pak Dodi itu dekat lah saya banyak hal nggak bisa diomongin. Tetap semangat, tetap percaya. Tuhan pakai Pak Dodi. Siapa tahu ini kan memang amanat aku harus pergi. Di sini udah jadi berkat berarti oh udah kamu udah cukup di sini, di sana ayo menangkan banyak jiwa lagi. Tuhan akan pakai Pak Dodi, pakai Bumi lewat setiap talenta yang sudah Tuhan kasih, setiap apa yang sudah Pak Dodi kerjakan kan ini menjadi berkat buat setiap kita mengalami, kita mendapatkan berkat yang di sana pun Tuhan akan memakai yang sama Pak Dodi dan Bumi. Sedih sih, arti ya. Teman jalan. Iya, bukan teman jalan. Apa ya? Itu aja sih kayaknya susah untuk dikatakan, susah untuk susah untuk diungkapkan. Karena saya nggak pintar. Sekarang Pak Dodi mau bunuh dulu. Tuhan memberkati. Makan apa Pak Yung? Ini makanan spesial, nasi rames, nasi langgi ya? Oh nasi langgi. Selamat makan. Asat ya, thank you, thank you. Wah bakso ini Bu Lili. Wah. Tunjung. Nasi langi. Monggo, monggo. Pak RT, Putri. Halo. Makan. Pedes nggak? Kak Jimmy. Bu Ita, ngebakso Bu Ita. Ini dari My Village ya. Wah, bakso ini masih Mantap banyak. ini. Silakan Bu Dari tadi Ita. wanginya menggoda. Ada minumannya. Minuman sehat serai. ini. Minuman sehat dari Dokter Hani nih. Serai dengan Pasti kesehatan ini. lemon apa? Jeruk kasturi. Wah, buatan sendiri dok. Iya dari Paganan Plong. Wah, mantap. Cobain. Ini ada donat, ada bakpia. Ada apa aja? Wah, Banyak. Banyak makanan nih. Itu rumput laut. Ayo Mas Jeremy. Hanya untuk anak. Hai Bu Lisna. Ada di Tuh, Pak Arta ya silakan. Iya, thank you Pak. Ini anak-anak nih lagi menikmati pizza. Anak-anak semua ya. Ayo Nas tuh. Yang pasti satunya ongol-ongol. Ini mana? Bisa yang warnanya hitam, warnanya hitam buat temen Cincau. Enggak ada cincau. Temen musik lagi mikirnya. Iya. Gorengannya banyak nih. Kopi cincau. Ini punya siapa nih? Punya siapa nih? Anggi. Piringnya mau diambil. Kita hilang. Nanti kita makan. Di sana buahnya. Bu En. Siapa minta piring? Buahnya di Si sini. Jose kan dia nggak bisa ngambil. Pak Dodi jangan Ya. itu, ayo Pak Dodi makan dulu. Oke. Oh iya benar. Terus Bu Nuni tadi kalau bilang, aku mencetakkannya, memotong ini, memotong rumput. Hidup tak selalu indah, beban di pundak pun berat rasanya. Lihatlah cermin dan tersenyumlah padanya. Katakan pada dia